Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pada perusahaan startup. Nama kelompok Evita Cahyani, Hajeng Ayu, dan saya sendiri Muhammad Muhammad Zainuri. Pengertian startup. Startup adalah perusahaan rintasan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penilaian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Karakteristik startup. Yang pertama yaitu usia perusahaan belum lama. Yang kedua jumlah karyawan sedikit. Yang ketiga mampu bekerja multitasking. Yang keempat memiliki semangat muda yang tinggi. Yang kelima penghasilan dan investor. Keenam umumnya memanfaatkan teknologi. Dan yang ketujuh menggunakan website. Ciri-ciri bisnis startup. Yang pertama, modal yang digunakan akan tergantung dengan pergerakan bisnis. Yang kedua, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang ketiga, pendapatan perusahaan selama 1 tahun kurang dari $100. Berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Selanjutnya, produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Selanjutnya, mengandalkan lebih banyak teknologi informasi dan elektronik. Selanjutnya, model bisnis yang adaptif sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, tips membangun startup agar berkembang dengan sukses. Yaitu yang pertama, berawal dari ide sederhana. Coba untuk mencari ide startup yang belum banyak diminati orang. Bahkan jika mempunyai ide startup yang belum dibuat sama sekali, disitulah terdapat keuntungan. Yang kedua, percaya diri. Percaya dirilah bahwa startup yang akan kamu buat nantinya akan berkembang dengan cepat, kemudian dapat bertahan lama. Yang ketiga, berani berbeda. Dengan belajar strategi dari startup lainnya, kita akan mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dengan begitu kita dapat membuat strategi yang memiliki banyak keunggulan dan minim dari kekurangan. Selanjutnya, fokus. Langkah selanjutnya adalah lebih fokus dengan startup milikmu. Fokus akan menjadi langkah awal yang besar untuk startup milikmu. Nantinya disinilah fokus akan menjadi langkah terpenting dalam bisnis startup. Apakah akan bertahan dengan lama atau hanya sebatas numpang lewat. Dalam bisnis apapun risiko akan selalu ada, apalagi dengan banyak pesaing yang memperbesar risiko tersebut. Dengan fokus yang terhadap startup juga belum menjadi jaminan untuk berkembang bisnis tanpa mental yang kuat. Selanjutnya, jangan khawatir masalah modal. Banyak dari orang yang memiliki segudang ide untuk membangun bisnis startup, namun karena minimnya modal yang menjadi ide tersebut tak pernah diwujudkan. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam membangun bisnis startup adalah dengan memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Selanjutnya, perkembangan bisnis startup di Indonesia. Yang pertama, startup game merupakan salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan sangat pesat. Hal ini tak lain karena peluang pasar yang peminat game yang jual besar terlibat. Peminat game tersebut tidak mengenal dengan adanya ekonomi yang sulit. Dengan begitu membuat para peminat game tersebut selalu ada. Yang kedua, startup edukasi. Edukasi atau pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Startup yang satu ini juga tergolong sebagai salah satu jenis startup yang memiliki perkembangan pasar ataupun peminatnya berawal dari berbagai kalangan. Dengan begitu tak heran jika pasarnya bisa dibilang cukup besar. Misalnya saja sebuah startup yang menyediakan berbagai macam informasi mulai dari kisah inspiratif, motivasi, dan lain sebagainya. Tentunya edukasi ini sendiri sangat bernilai informatif untuk setiap pelanggan. Yang ketiga, startup pedagang atau e-commerce.
Jika dahulunya seseorang harus keluar rumah berjam-jam untuk membeli barang yang ini startup, barang yang diinginkan, maka sering perkembangan yang ada hal tersebut bisa tambahkan pasalnya. Jenis startup pedagang atau income ini memungkinkan pengguna internet tidak perlu lagi keluar rumah jika ingin membeli barang-barang yang diinginkan. Dengan adanya startup jenis ini memiliki setiap orang bisa belanja secara online tanpa perlu susah payah pergi ke pusat perbelanjaan. Selanjutnya, faktor-faktor keberhasilan startup. Apa yang membuat beberapa startup begitu hebat dan sukses sedangkan startup lainnya gagal? Berujung pada kesimpulan adanya 5 faktor yang menentukan startup atau usaha dapat berkembangnya, dan diantaranya yang pertama ide, yang kedua tim, yang keempat bisnis modal, yang kelima puding, yang keenam timing. Sehingga urutan 5 faktor yang membuat sukses tidaknya perusahaan dan startup berdasarkan business goal. Yang pertama timing, yang kedua tim, keempat ide, yang kelima puding. Yang bisa kita pelajari dari penjelasan Bill Gates tentang 5 faktor ini berapa diantaranya. Sebagai pengusaha atau calon pengusaha yang memulai bisnis atau startup, penting untuk tahu 5 faktor tersebut. Adapun urutan teratas timing paling menentukan, maka tidak serta menjadi prioritas utama bagi semua perusahaan karena bisa jadi perusahaan yang lain sukses. Wawasan untuk kita bahwa waktu yang tepat sangat penting dan tidak menjadi faktor yang membentukkan keberhasilan sebuah perjalanan produk baru yang dilanjutkan ke pasar, atau bisa jadi dengan waktu yang tepat dan mengingatkan invest calon customer, gunakan pengguna untuk mengenal lebih dekat produk yang serta menjadikan sebagai pelanggan setia. Salah satu contoh yang diterapkan adalah pada waktu jam beberapa sebuah produk diupload di Instagram untuk bisa diketahui banyak waktu jam berapa sebuah produk diupload. Waktu-waktu di mana masyarakat pengguna sering berinteraksi dalam media Instagram, televisi, radio. Selanjutnya, ide sangat penting. Tanpa ide bisa jadi tidak ada produk. Namun saat ide diluncurkan di waktu tepat, maka hasilnya akan lebih baik. Berikut jasa sama tim yang baik akan meningkatkan presentasi kesuksesan produk dan usaha. Selanjutnya, modal bisnis saat ini sedang banyak dibahas, termasuk terpenting untuk saat terpenting berbagai perusahaan. Namun bagi yang melakukan usaha, bisa jadi model bisnis bisa dilakukan dulu. Fokus bagaimana cara ide produk direkomendasikan dengan tepat, baru kemudian setelah semuanya lancar dan jelas susun model bisnis. Selanjutnya, tidak semua usaha mengharuskan mendapatkan pendanaan yang investor. Bahkan usaha bisa tanpa modal besar secara berlangsungan dengan menggunakan keunggulan yang baik bisa jadi lebih awet kesuksesannya karena tanpa uang, tapi semua kembali pada bagaimana cara mengelola keuangannya. Selanjutnya, terakhir menahan pembahasan selain 5 faktor di atas, ada faktor lainnya yang sangat penting, yakni berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Setelah usaha, maka berserahlah diri kepada Allah. Studi kasus di sini saya mengambil di studi kasus di Pantai Batu Ulo. Pantai Batu Ulo yang berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pantai ini memiliki pemandangan yang sangat bagus dan merupakan salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Jember yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten. Tidak hanya itu, di balik keindahan Pantai Batu Ulo ini mempunyai legenda yang sangat menarik, yang mitos ular terbelah. Di saat terdapat jajaran bebatuan yang sangat panjang yang menjolok ke pantai dan menyerupai bentuk ular. Hal itu yang membuat wisatawan domestik maupun luar negeri tertarik untuk mengunjungi pantai ini.
Otulo sangat sempat menjadi ikon pariwisata di Jember, namun bertahun belakang ini status ikon tersebut hilang dikarenakan persaingan dengan peristiwa yang baru yang Pantai Pema dan Pantai Payangan, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Pantai Watu Ulo mengalami penurunan. Selain itu, fasilitas yang ada juga kurang memadai, yang kurang terjaga mulai dan pengolahan peristiwa hingga infrastruktur juga menjadi penyebab penurunan kedatangan wisatawan. Sekian dan terima kasih.